Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Hendra Murudama. Kali ini kita akan lanjut ke proses pembuatan websitenya ya, ataupun portal berita online-nya. Jadi materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan database dan rancangan tabel ya. Kemudian kita juga telah mengimpor file SQL. Kali ini kita akan lanjut ke proses selanjutnya untuk proses pembuatan portal berita online. Di sini kita menggunakan framework CodeIgniter ya. Jadi pertama saya akan download terlebih dahulu ya CodeIgniternya. Jadi saya akan mengakses laman codeigniter.com ya, codeigniter.com. Oke, ini dia. Di sini versinya yang terbaru yaitu versi 317 ya, 317. Di sini saya akan langsung download ya dalam bentuk zip. Oke, kita klik. Ini dalam proses download ya. Oke, sudah di-download ya CodeIgniter versi 317. Kita akan buka folder download. Ini dia. Oke, ini dia ya. Jadi tinggal kita extract ya, extract all seperti ini. Extract. Ini proses extractingnya. Oke, kita tunggu sampai selesai proses extract master dari CodeIgniter. Oke, sudah selesai. Ini dia. Oke, jadi kita akan copy ya. Kita copy ini folder CodeIgniternya seperti ini. Ini kita up, kita copy. Kemudian kita ke instalasi ya, ke drive instalasi SAM-nya, cdc, kemudian SAM, htdoc. Oke, di sini saya paste. Jadi untuk master CI-nya kita copy paste ke htdoc. Ini jika kita menggunakan SAM ya, jadi foldernya htdoc. Oke, ini dia. Kemudian ini akan kita rename ya. Untuk foldernya kita akan buat misalkan portal ya, portal. Kita rename nama master CI-nya menjadi portal. Karena untuk magazine ini hasilnya ya htdoc. Ini magazine kan hasilnya sudah jadi, ini dia magazine. Kalau project kita sekarang portal ya, portal seperti ini. Oke, untuk project kan di sini ada folder application, system, dan user guide ya. Ini kan kalau application dan system ini jangan dihapus ya, tapi kalau folder user guide ini boleh dihapus karena ini untuk panduan ya, panduan penggunaan CodeIgniter. Jadi kalau dihapus juga tidak masalah ya. Oke, di sini untuk contoh ini tidak akan saya hapus ya, tidak akan saya hapus karena untuk kapasitasnya juga hanya 9,47 MB. Oke, walaupun kalau kita beli hosting ya makan juga ya di hostingnya sedikit ya. Oke, ini untuk sementara sudah selesai kita proses instalasi CodeIgniternya. Jadi kalau ingin kita panggil projectnya tinggal kita ganti di sini localhost, kemudian nama projectnya apa tadi, portal ya, portal, enter. Nah, maka di sini kita akan ditampilkan halaman pertama ya, halaman pertama dari master CodeIgniter, yaitu halaman welcome to CodeIgniter ya. Untuk materi dasar-dasar CodeIgniter ini tidak akan terlalu saya bahas karena nanti akan saya copy juga dari hasil DVD saya yang sebelumnya.
ke dalam DVD tutorial portal ini ya, portal berita online ini akan saya kopikan. Jadi teman-teman bisa membuka dari video saya yang sebelumnya. Nanti akan disertakan juga di dalam DVD tutorial. Oke, ini sudah selesai kita instalasi kode igniternya. Langkah selanjutnya kita akan mengkopikan file ya, file yang kita butuhkan dalam proses pembuatan portal berita online ya. Jadi sini kita masuk ke magazine, ini dia. Di magazine ada sebuah folder bernama file. Ini file ini kita buat foldernya untuk menampung data outdoor seperti ini ya. Ini untuk gambar outdoor dan juga blog. Nah, ini blog ini ada folder untuk destinasi untuk mengupload artikel. Jadi kalau kita menambah artikel di sini ya, manajemen artikel ya, kemudian tambah artikel ya, tambah artikel. Di sini kan ada judul, kategori, status publish, dan upload gambar. Nanti lokasi untuk upload gambar akan disimpan otomatis ke dalam folder blog. Nah, ini blog seperti itu ya. Kemudian untuk iklan ini untuk menyimpan atau menampung data iklan. Iklan 1, iklan 2, iklan 3 ya, dan seterusnya. Jadi biar gampang ya, ini folder filenya yang dari hasil pembelajaran ini kita akan kopikan ya. Kita copy di portal, di project kita, ini kita paste. Karena tadi kita kan sudah mengcopy SQL-nya di sini kan, sudah diisi nih artikel, ini sudah diisinya artikel. Ya, gambar kan ini dia gambarnya. Nah, ini image header JPG ya, ekstensinya di sini ini dia. Bisa juga PNG. Oke, ini kan kita butuhkan untuk menampilkannya di sini. Jadi kita copy paste filenya, kemudian blog, sudah ada gambarnya. Jadi di proses pembelajaran kita tinggal menampilkan artikel, iklan, kategori, dan seterusnya ya, sudah ada bahan-bahannya. Oke, sudah selesai kita untuk proses instalasi kode igniternya. Kita lihat di sini 7 menit. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi kode igniter. Oke, untuk konfigurasi dari kode igniternya, ini untuk tampilan awal ini kita akan bisa melihatnya di sini ya. Ini adalah view-nya, welcome message.php. Sedangkan untuk controllernya itu ada di folder application, controller, welcome. Ini magazine, htdoc, portal. Jadi untuk tampilannya di view-nya itu ada di application, view. Nah, ini dia welcome message ya, welcome message. Untuk controllernya ini yang menangani adalah controllers welcome, seperti itu. Oke, kita akan melakukan beberapa konfigurasi ya, karena kan ini kan masih default controllernya, yaitu controllernya welcome ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi. Jadi silakan masuk ke portal ya, kemudian application, kemudian kita masuk ke folder config ya. Ini folder config adalah folder untuk semua konfigurasi. Jadi kita buka folder config. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur konfigurasi ya, ataupun config base URL. Nah, dia ada di sini ya, config. Kita buka config.php. Oke, kita gunakan Adobe Dreamweaver. Oke, di sini saya menggunakan Adobe Dreamweaver CS4 ya. Jadi lebih familiar menggunakan ini. Walaupun nanti teman-teman bisa menggunakan editor yang lain yang sejenis ya, ataupun yang lebih ringan dari Adobe Dreamweaver, karena di sini lumayan berat sih Adobe Dreamweaver ya. Oke, dari desainnya di sini otomatis tidak ada ya, karena ini kan coding semua nih ya. Nah, jadi untuk halaman config.php di sini kita akan melakukan konfigurasi base URL ya, ada di baris ke-26 di sini. Base URL kita bisa mengcopy dari browser. Jadi ini kita blok ya, localhost portal, ini kita blok,
kemudian kita copy, kemudian di sini di base URL-nya kita paste, atau di sini kita akan tampilkan tombol pastenya. Ya, paste. Nah, ini dia http localhost portal. Kita save. Ini untuk settingan konfigurasi yang pertama, yaitu config.php pada bagian base URL. Oke, ini kita close ya, sudah selesai ini, kita tutup. Yang kedua, setelah config kita akan setting pada bagian database ya. Ini yang gampang-gampang terlebih dahulu, database. Di database kita ke bagian bawah, untuk hostname-nya ini biarkan localhost ya. Walaupun nanti aplikasinya akan kita publish misalkan di domain kita dan di hosting kita, ini tetap dia localhost. Oke, untuk username-nya kita akan bawa default dari MySQL, yaitu root dan tanpa password ya, tanpa password. Ya, database-nya yang telah kita buat sebelumnya, database-nya yaitu portal. Kalau magazine ini kan hasil pembelajaran ya, jadi kita gunakan yang barusan kita buat ya, portal. Jadi sini untuk database-nya kita ganti menjadi portal. Ya, kita save. Jadi localhost root, passwordnya kosong, tidak ada ya. Database-nya portal, selesai. Kita tutup database-nya. Kemudian selanjutnya kita akan membuka file autoload ya. Autoload ini akan langsung kita gunakan di sini autoload-nya. Ya. Autoload ini adalah file yang akan dipanggil ya, ataupun library ataupun helper yang akan dipanggil secara otomatis di dalam aplikasi kita. Ya, jadi untuk autoload yang pertama kita akan memanggil libraries ya. Nah, librariesnya kalau di CI itu ada di sini, portal, system, kemudian libraries. Nah, ini libraries dari bawaan CI. Jadi ini akan kita panggil library-nya. Nanti kita akan ini tanda petik tunggal 2 kali, kemudian kita akan panggil library database ya. Ini harus ya, ini harus kita panggil library database karena kita sudah bermain dengan database untuk proses pembuatan portal ini. Ya, koma. Kemudian kita juga akan nanti menggunakan sesi. Jadi ini langsung aja kita buat ya. Langsung kita buat library-nya sesi. Karena kita nanti kan main sesi di sini. Ya, yang login siapa sih? Marudama. Ya. Atau di sini yang login Nahda. Nah, ini Nahda. Nah, ini kan ditampung ke dalam sesi nanti. Jadi langsung saja di sini kita buat database sesi ya, koma. Kita juga nanti akan menggunakan library upload. Untuk apa? Untuk mengupload gambar ya. Ini ya, tambah artikel. Kan kita upload gambar nanti. Gambar artikelnya apa? Ya, jadi kita panggil library upload. Nah, nanti kita juga akan menggunakan enkripsi ya. Jadi kita panggil library-nya encrypt Oke, ini dia nih library-nya, akan kita copy paste. Nah, kita akan pakai nanti library-nya encrypt. Ini huruf kecil kita buat ya, tidak masalah. Nah, encrypt. Oke, seperti ini. Oke, library-nya sudah. Sekarang kita ke bagian helper. Nah, helper ini ada di folder helper ya, sistem helper. Ini helper. Ini helper dari bawaan CI. Ya, bawaan CI. Ini tinggal kita panggil saja sini helpernya. Jadi kok helper dia array helper ya. Diakhiri dengan kata helper. Tetapi kata helper ini nggak usah kita panggil di helper sini. Jadi misalnya URL, mana URL? Nah, ini dah, URL underscore helper. Kita hanya panggil sini URL-nya saja, URL. Ya, koma. Nah, ini URL karena kita nanti bermain dengan base URL ya, nih base URL seperti ini. Juga form, ini kan form nih.
ini kan form, jadi kita juga panggil nanti URL-nya ataupun helper form. Ini dia form helper. Nah, di sini kita panggil form. Nah, ini form seperti ini. Kalau kita ingin menggunakan helper yang lain, misalkan di sini ada helper bernama text ya. Text ini misalkan kita mau limit dari judul ini kan dia dibatas ini, ataupun ini. Nah, ini kan dibatas ini berapa karakter sih yang ditampilkan. Kalau mau baca lengkapnya continue reading gitu kan. Ini kan kita pakai helper text namanya. Jadi sini bisa kita tambahkan helpernya text. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya untuk helper. Nanti untuk modelnya kita akan tambahkan di bawah, upload model. Tapi karena kita belum membuat model, ini boleh kita abaikan. Nanti akan kita buka lagi ya untuk proses pembuatan model. Jadi kalau kita ada buka membuat model, ini kita daftarkan di sini upload model. Nah, model ada di folder portal application model. Nah, ini kan masih belum ada modelnya. Nanti kita buat, kita daftarkan di upload model. Oke, ini beberapa konfigurasinya ya. Nih beberapa konfigurasinya. Jadi ini kalau kita refresh, ya efeknya belum ada karena memang hanya melakukan settingan konfigurasi. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat controller baru, atau cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung ke video selanjutnya untuk proses pembuatan controller baru ya. Untuk di sini controllernya apa sih yang pertama sekali dipanggil ya. Nah, nanti kita lanjut ke video selanjutnya.